Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala dalam salah satu kitabnya yang fenomenal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, di jilid ketiga menyebutkan bahwa jihad dalam Islam ada 4 tingkatan. Al-jihadu arba' maratib. Jihad itu ada 4 tingkatan. Jihad dalam artian mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki untuk memenuhi keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tingkatannya. Tingkatan yang pertama yang dinamakan dengan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga adalah jihadul kufar, jihad melawan musuh-musuh Islam, kaum-kaum kafir. Dan jihad yang keempat adalah jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik. Apa itu jihad? Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu adalah setiap kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, dan inilah jihad yang paling pertama. Setiap muslim wajib untuk melawan hawa nafsunya, dan inilah hukumnya fardu ain. Tidak boleh ada seorang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Dalam hal apa kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita? Beliau mengatakan pada 4 hal. Yaitu pertama, jihad melawan hawa nafsu untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari ad-din ini. Kita harus melawan hawa nafsu kita. Nafsu kita mungkin tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat agama. Hawa nafsu kita tidak tertarik untuk membuat kita mau menelaah Al-Quran, mengetahui hadis-hadis yang mulia dari sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW. Maka setiap muslim, apapun profesinya, berapapun umurnya, apapun jenis kelaminnya, semuanya tanpa kecuali wajib berjihad untuk mengetahui agama ini. Karena dengannya lah dia bisa bahagia di dunia, dan dengannya lah dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Maka seorang muslim wajib melawan hawa nafsunya untuk mau tahu akan Quran, firman-firman Allah, dan mau tahu akan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Jihad yang kedua dalam jihad hawa nafsu adalah berjihad mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Berapa banyak yang telah kita ketahui dan berapa banyak yang kita telah amalkan. Di bulan suci Ramadan saja, masjid-masjid pada ramai dengan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah. Semuanya itu ilmu-ilmu yang bermanfaat jika datang dari Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pertanyaannya, berapa persen dari ilmu yang telah kita dengarkan, yang telah kita pahami, kita amalkan? Kita harus juga semangat melawan hawa nafsu kita untuk mau mengamalkan setiap yang telah kita pelajari. Yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu untuk mendakwakan apa yang telah kita ketahui dan apa yang telah kita amalkan. Karena sekedar mengetahui tanpa mengamalkan, maka mungkin manfaatnya atau mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sebagaimana sekedar mengetahui untuk konsumsi pribadi lalu tidak mau disampaikan kepada orang lain, maka ini mungkin saja akan termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmunya dan diancam akan ditarik dengan tali kekang di hari kiamat di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka tunaikan zakat ilmu, yaitu dengan menyampaikan dan mendakwakannya. Tapi tidak ringan, dakwah mengharuskan pengorbanan, banyak tantangan, banyak cobaan, dan inilah dinamakan jihad dalam berdakwah. Siap dengan segala resiko dalam menyampaikan kebenaran, tentu saja menyampaikan dengan cara yang terbaik dan paling hikmah, sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Jihad yang keempat dalam jihadun nafs, kata beliau, adalah jihad ala as-sabr. Jihad ala as-sabr ala masyaqid da'wah. Kita berjihad untuk bisa bersabar dengan semua kesulitan-kesulitan. Kesulitan dalam menuntut ilmu butuh kesabaran. Kesulitan dalam mengamalkan butuh kesabaran. Anda solat tarawih saja membutuhkan kesabaran yang besar. Lalu gimana lagi kalau Anda harus menyampaikan apa yang Anda ketahui, apa yang telah Anda amalkan? Maka Anda harus bersabar dengan semua resiko-resikonya. Dan inilah ketika diamalkan keempat tingkatan jihad melawan hawa nafsu ini, seorang baru berhak dikatakan sebagai seorang alim rabbani. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama sepakat bahwa seorang barulah dikatakan sebagai alim rabbani
ketika dia bersabar dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, dan untuk mendakwahkannya. Dan dengannya dia akan mendapatkan doa dari seluruh penduduk langit dan bumi. Jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan, dan syaitan adalah pemimpin segala keburukan. Jihad melawan syaitan pada dua hal. Jihad melawan syaitan dalam hal-hal yang dikatakan sebagai syahwat, dan jihad melawan syaitan dalam hal-hal yang dikenamakan sebagai syubuhat. Jihad melawan syaitan terhadap ajakan-ajakan syaitan untuk berbuat maksiat terhadap syahwat hawa nafsu kita. Syaitan akan menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin indah dipandang mata dan enak di perasaan kita, karena memang surga ini huffat bil makarih wan nar huffat bis syahawat. Neraka memang diliputi dengan hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu syahwat. Maka seorang muslim ketika ada ajakan-ajakan berbuat kemaksiatan apapun jenisnya, maka dia tidak boleh menyerah. Dia mesti melawan syaitan untuk tidak mengikuti ajakan-ajakan dan panggilan-panggilan dari syaitan. Jihad melawan syaitan dalam persoalan syubhat. Syaitan akan melemparkan kepada kita keraguan-keraguan terhadap agama ini. Syaitan akan memunculkan kepada kita pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Hal-hal yang membuat seorang muslim mungkin ragu sendiri terhadap agamanya, menyaksikan kebenaran Al-Qur'annya, menyaksikan kebenaran sabda-sabda nabinya. Inilah syubhat, dan ini datangnya dari syaitan. Maka berjihadlah melawan syaitan dalam hal-hal yang seperti ini. Kita yakini kebenaran Islam, maka setiap ada pendapat-pendapat yang nyeleneh, pandangan-pandangan yang keliru, yang sesat, kita harus berjihad melawan syaitan untuk tidak terpengaruh mengikuti ajaran-ajaran yang sesat tersebut. Jihad yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Mereka yang memerangi umat Islam dan nyata-nyata memerangi umat Islam, mereka adalah musuh-musuh Islam. Maka kita harus berjihad melawan mereka. Tentu saja jihad melawan mereka memiliki aturan-aturan dalam Islam. Oleh karenanya Allah mengabadikan satu ayat dalam Al-Quran yang selalu jadikan dasar bahwa Nabi kita adalah teladan umat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian teladan yang terbaik. Ayat ini jamaah sekalian Allah cantumkan di surat Al-Ahzab. Dan pembahasan di ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya bukan pembahasan tentang tata cara solat, bukan pembahasan tentang tata cara puasa, bukan tentang tata cara haji atau umrah, tapi pembahasan tentang jihadnya Nabi SAW, menunjukkan bahwa beliau teladan untuk semua masalah, termasuk dalam perjuangan jihad fisabilillah, dan termasuk bagaimana adab-adab jihad, agar jihad yang begitu suci ini tidak ternodai oleh orang-orang yang menamakannya jihad padahal dia bukan bagian dari jihad. Orang-orang yang mengatasnamakan Islam dan mengatakan inilah jihad, lalu melakukan pengrusakan di mana-mana, melakukan pembantaian di mana-mana, atau mungkin mendolimi masyarakat-masyarakat yang tidak bersalah. Ini bukan ajaran Islam, bukan bagian jihad yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jihad dalam Islam sasarannya tepat dan jelas. Nabi kita SAW telah melakukan dan mencontohkannya, dan setiap beliau mengutus pasukannya, beliau senantiasa memberikan nasihat-nasihat bagaimana berjihad. Dan ajakan pertama sebelum berperang adalah ajakan berdakwah, ajak mereka untuk masuk Islam, karena tujuan kita berjihad adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka telah menerima, maka selesai persoalan. Dan jika tidak, maka Nabi kita SAW melarang mendolimi anak kecil, melarang membunuh wanita, melarang membunuh orang tua, dan melarang membunuh orang-orang yang sibuk dengan ibadah mereka. Hanya dibolehkan memerangi orang yang memerangi kita, menindas umat Islam. Maka sasarannya tepat, berjihad sebagaimana yang ditunjukkan dalam bumi Palestina adalah jihad yang disyariatkan dan tidak bisa kita pungkiri. Namun berjihad di tempat-tempat yang aman dan melakukan pengrusakan di sana sini bukan bagian jihad kufar yang dimaksudkan dalam syariat yang suci ini. Hadirin sekalian, yang keempat adalah jihad melawan orang-orang munafik. Jihad melawan orang munafik
Mereka yang pada hakikatnya kafir namun mengaku sebagai umat Islam, mereka juga adalah musuh yang nyata. Namun tidak semua di antara kita mengetahuinya. Tapi nampak dari lisan-lisan mereka hal-hal yang merugikan umat Islam. Allah menyebutkan 2 kali dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir, berjihadlah melawan orang-orang munafik, dan bersikap tegaslah, keraslah terhadap mereka. Tempat mereka di neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka tidak boleh kita memungkiri adanya jihad yang seperti ini. Namun sekali lagi, jihad dengan sasaran yang jelas. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, jihad melawan orang kafir adalah jihad yang diutamakan dengan jiwa kita. Adapun jihad melawan orang-orang munafik diutamakan dengan lisan-lisan kita. Karena orang munafik ngakunya sebagai umat Islam, maka tidak boleh kita melakukan hal-hal yang merugikan nyawa mereka, tapi dengan lisan kita mendebat mereka, menyampaikan hujah-hujah yang benar untuk tetapnya Islam sebagai agama yang benar, dan tidak kita ragu akan kebenaran Islam ini. Maka diskusi-diskusi ilmiah yang kadang kita harus berhadapan dengan orang-orang yang mau menyimpangkan ajaran Islam yang lurus ini, itu adalah bagian jihad fi sabilillah. Hadirin sekalian, sekali lagi ini adalah bagian dari ajaran Islam yang mulia, dan ketika dia dipraktekkan sebagaimana mestinya, maka dia adalah perang suci yang diajarkan oleh Islam, dan tidak akan mendolimi siapa-siapa yang tidak bersalah. Karena Islam adalah ajaran yang mengajarkan keadilan. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian bersikap tidak adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan.